Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Julia Astuti dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, salah satu sekolah Indonesia luar negeri di Semenanjung Barat, Malaysia. Mohon izin, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Sciencepreneurship pada materi zat aditif makanan sebagai pembelajaran berdiferensiasi dan berkelanjutan. Latar belakang praktik baik ini antara lain, yang pertama, salah satu upaya mewujudkan merdeka belajar adalah memberi kebebasan siswa untuk memilih materi yang akan dipelajari dan cara belajar siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua adalah materi zat aditif adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun didominasi dengan desain pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar pada tahun sebelumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tindakan abai dan budaya konsumerisme cenderung meningkat. Yang keempat, ajang apresiasi siswa setelah mempelajari materi ini bisa memanfaatkan situasi dan event. Situasi terkini yang perlu diperhatikan antara lain, kemampuan siswa dalam menganalisis produk dari sisi sains masih rendah, kemudian entrepreneurship atau kewirausahaan belum banyak menyentuh sisi sains dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah meningkatnya budaya konsumerisme. Rencana pembelajaran materi zat aditif ini dirancang untuk beberapa kali pertemuan. Pembelajaran zat aditif diawali dengan pembelajaran materi di kelas 8 dan asesmen diagnostik terhadap gaya belajar siswa. Hal ini untuk memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di semester 1 kelas 8. Semester ini kita ada beberapa materi. Ada sistem gula, usaha, pengembangan lingkungan, pencernaan, beraditif, dan sistem perdagangan. Nah, untuk kelas 8 ini kalian bisa memilih materi mana yang kalian inginkan dari terlebih dahulu. Saya akan tawarkan kepada kalian. Kita coba ambil suara ya. Siapa yang ingin mempelajari nomor 1 dulu? Angkat tangan yang mau nomor 3. Yang kelima? Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang kelima, ada 7 orang. Nah, kita akan belajar tentang materi ini. Zat aditif dan zat aditif makanan. Nah, sebelum kita belajar materi ini, kita ingin mengetahui dulu sebenarnya kalian itu tipe belajarnya bagaimana? Apakah suka dengan mempraktekkan, apakah dengan mendengarkan saja, ataukah dengan menggambar-gambar? Oke, silakan dibuka classroom-nya. Di sana sudah ada Google Form untuk kalian ini. Berikut adalah hasil analisis angket gaya belajar siswa, di mana hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas 8 memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Nah, berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan kombinasi desain pembelajaran yang meliputi analisis zat aditif, eksperimen zat aditif, dan membuat proyek sebagai kegiatan puncak, yaitu membuat aneka olahan pangan berbasis sciencepreneurship. Pada pertemuan kedua, siswa belajar tentang konsep zat aditif menggunakan berbagai media yang disediakan di Google Classroom, meliputi teks maupun video. Langkah selanjutnya, guru memandu siswa menganalisis zat aditif pada aneka produk makanan dengan melihat komposisi dan mencari rujukan terkait zat aditif yang tercantum. Siswa menganalisis secara berkelompok terhadap produk makanan yang banyak digemari siswa dari koperasi sekolah. Dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Dari aktivitas ini, siswa menemukan bahwa tidak semua zat aditif pangan aman dikonsumsi secara terus-menerus dengan kadar yang tidak ditentukan. Proses pembelajaran pada pertemuan ketiga adalah eksperimen zat aditif non-pangan pada produk kerupuk menggunakan indikator alami kunyit, buah naga, dan kertas lakmus. Hasil uji kerupuk menunjukkan keberadaan boraks yang mengubah warna kunyit menjadi merah bata dan mengubah lakmus merah menjadi biru. Tujuan kegiatan ini adalah membuka wawasan siswa bahwa masih banyak penyalahgunaan zat aditif non-pangan yang mengancam kesehatan konsumen. Pada pertemuan keempat, siswa secara berkelompok ditantang membuat produk makanan atau minuman yang aman dengan mempertimbangkan sisi sains dan entrepreneurship. Siswa mendiskusikan rencana pembuatan produk secara berkelompok. Mereka diberi kebebasan menentukan menu yang mereka inginkan untuk dibuat. Setelah siswa berdiskusi, menemukan masalah yang akan diwujudkan dalam suatu produk, tahap selanjutnya adalah siswa mendesain produk, menghitung anggaran, menggunakan Canva,
dan media yang mereka pilih untuk pelaksanaan. Oke, jadi ini tim ini mau buat apa nih? Ubi ungu carbonara. Kelebihannya apa kok pilih ubi ungu? Desain produk dan rencana anggaran dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Setiap tim maju secara bergantian untuk menyampaikan hasil diskusinya, sementara tim lain memperhatikan serta memberi saran atas ide rekan kelompok lainnya. Sedangkan guru memfasilitasi diskusi dan memberikan beberapa saran tentang kesesuaian ide mereka jika ditinjau dari sisi sains maupun entrepreneurship. Pada pertemuan ke-6, siswa membawa alat dan bahan untuk membuat produk mereka di sekolah. Mereka difasilitasi kompor portable dan beberapa peralatan yang tersedia di dapur sekolah. Suasana sangat seru dan menarik perhatian siswa lain yang berlalu lalang ketika kelas 8 melakukan eksperimen mengerjakan proyek mereka. Sebagian bercerita kalau hal tersebut adalah pengalaman pertamanya membuat suatu produk makanan dan memperhitungkan pengeluaran serta rencana penjualannya. Nah, ini adalah beberapa proses pembuatan produk oleh beberapa tim. Nah, ini adalah produk olahan pangan berbasis entrepreneurship yang dihasilkan oleh kelompok siswa. Yang pertama adalah nugget, nugget ayam dengan sayur, bebas borak, dan pengawet. Yang kedua adalah mie ubi ungu carbonara, mie pasta bebas pengawet, kaya protein, bebas borak, dan kaya antioksidan. Produk yang ketiga adalah beef burger, patty dibuat sendiri oleh siswa, kaya protein, non-MSG, tanpa pengawet, dan bebas boraks. Adapun yang terakhir adalah sirup koko pandan. Kelebihannya adalah tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan menggunakan aroma pandan alami. Produk karya anak-anak ini diapresiasi dengan menampilkannya pada pameran Temu Pendidik Nusantara 9 dan disosialisasikan dalam acara sharing praktik baik pada kelas kolaborasi Wadah Inspiring Teacher pada awal Oktober 2022. Kegiatan Temu Pendidik Nusantara ini juga disampaikan kepada siswa dan mereka merasa terapresiasi atas hal tersebut. Produk makanan olahan dengan zat aditif yang sudah mempertimbangkan sisi entrepreneurship juga bisa diapresiasi lebih lanjut jika dianalisis sisi sains kuat dan bisa diikutkan kompetisi karya ilmiah. Seperti olahan putih telur menjadi clock bread sebagai obat alternatif sakit mah dari kelas lain. Penelitian produk olahan putih telur, salah satunya clock bread dengan zat aditif pemanis alami dan pewarna makanan ini, meraih 2 medali yaitu Gold dan Special Award pada kompetisi International Science Innovation dan Public Speaking, dan meraih medali perak pada International Future Scientist Conference. Selain mendapat apresiasi, mereka mendapatkan kesempatan mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah Indonesia Kuala Lumpur sekaligus bangsa Indonesia dalam event ini. Hal ini akan menjadikan suatu materi lebih bermakna dan berkelanjutan. Apresiasi juga datang dari ibu kepala sekolah dan rekan guru yang turut memantau eksperimen siswa. Berikut adalah refleksi pada acara Temu Pendidik Nusantara pada awal Oktober 2022. Oke, terima kasih Kak Julia. Wah, sharingnya menarik sekali ya. Bagaimana mengajak anak-anak untuk care sama makanan yang dia makan, peduli dengan kesehatannya. Ini luar biasa loh Kak idenya. Oke Kak Julia, terima kasih banyak. Selanjutnya. Pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk pada materi zat aditif menunjukkan hasil yang menggembirakan. Siswa mendapat kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka dalam mengerjakan proyek. Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa kemampuan mereka membuat produk unggulan dari sisi sains dan entrepreneurship menjadi salah satu upaya melawan budaya konsumerisme yang makin marak. Siswa juga mendapat apresiasi atas proyek yang sudah dilakukan baik di tingkat sekolah, pameran nasional, dan mengikutsertakan dalam kompetisi lebih lanjut untuk tim yang memiliki kerja sains menonjol untuk mendapatkan kesempatan mengukur diri dan mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.